Lihat deh itu kaos Uniqlo. Kenapa bisa rame dan laku banget ya? Iya, rame banget kan? Karena katanya kaos yang edisi terbaru itu limited stock gitu. Oh, pantes. Banyak yang nyari ya? Iya, bener banget. By the way, kamu tahu nggak sih apa yang buat konsumen itu bisa tertarik dan berubah pikiran pas lagi mau beli suatu produk? Apa tuh emang? Mengubah sikap melalui komunikasi. Nah, pada zaman-zaman ini, meningkatnya pilihan atau cara kita untuk mengakses produk-produk serta iklan pemasaran yang ada di internet, itu dapat mengubah cara kita berpikir gimana sih seharusnya cara kita untuk menarik konsumen. Nah, persuasi ini sendiri itu merupakan tujuan utama dari komunikasi pemasaran. Persuasi ini itu membantu kita untuk menentukan efektivitas komunikasi pemasaran dan juga membantu untuk menentukan bagaimana sih sikap yang harus kita ambil. Nah, ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa memang iklan itu sangat berpengaruh kepada konsumen. Bisa itu negatif atau positif. Kenapa bisa negatif? Nah, contohnya adalah ketika konsumen terlalu banyak melihat paparan iklan mengenai suatu produk, maka konsumen cenderung akan menghindari produk tersebut. Sebaliknya, positifnya adalah sebuah iklan dapat meningkatkan brand awareness terhadap suatu produk. Nah, ada prinsip-prinsip psikologis dasar yang dapat mempengaruhi konsumen untuk merubah pikirannya dalam melihat suatu produk. Yang pertama, ada timbal balik. Nah, orang lebih cenderung akan memberi ketika mereka sudah menerima sesuatu. Contohnya, ketika suatu produk kosmetik mengeluarkan produk baru, maka ia akan mengirimkan sebuah produk secara gratis kepada para konsumen, yang dimana nantinya konsumen akan wajib memberikan sebuah feedback berupa review kepada produk kosmetik tersebut. Yang kedua adalah kelangkaan. Sebuah item produk itu akan menjadi lebih menarik ketika mereka kurang tersedia atau terbatas. Contohnya adalah brand Bad Influence by Ocarin yang mengeluarkan korek api. Di sana ia hanya menjual 200 pieces saja untuk pre-order pertama atau untuk season pertama. Maka hal ini cenderung akan menarik konsumen lebih lagi karena barang ini sangat terbatas dan belum tentu ada lagi. Dan yang selanjutnya adalah otoritas. Orang-orang cenderung lebih peduli terhadap siapa yang menyampaikan pesannya. Karena kita cenderung akan lebih percaya kepada sumber yang kredibel, terpercaya, dan juga merupakan orang yang berpengaruh. Maka dari itu contohnya produk kosmetik Miss Glow yang mempercayakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai brand ambassador dari Miss Glow ini sendiri. Nah, sama halnya seperti rasa suka atau rasa kagum. Orang-orang cenderung akan lebih setuju kepada orang-orang yang ia sukai atau ia kagumi. Maka seperti contohnya yaitu Fenty, produk kosmetik yang mempercayakan BTS sebagai brand ambassador dari produk mereka. Karena banyak orang yang sangat menyukai BTS. Siapa sih di sini yang nggak tahu BTS? Yang terakhir adalah konsensus. Apa sih konsensus itu? Konsensus sendiri adalah keinginan dari diri sendiri untuk menyesuaikan apa yang orang lain lakukan. Jadi, apapun yang orang lain lakukan itu dapat mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Seperti contohnya adalah ketika orang-orang sedang rame-ramenya membeli suatu produk, maka cenderung kita akan mengikuti untuk ikut membeli produk tersebut walaupun kita sendiri nggak tahu apa sih produk yang dijual. Keputusan, opsi, strategi, atau taktik komunikasi. Misalnya nih, ada suatu perusahaan mobil yang ingin mengkampanyekan iklan untuk produk terbarunya mereka, maka mereka harus mengembangkan pesan yang dapat menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Namun sebelum itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah siapa? Siapa yang akan berperan dalam iklan tersebut? Misalnya dalam iklan mobil, apakah akan menggunakan wanita karir, ibu rumah tangga, atau seorang selebriti dalam iklan tersebut. Yang kedua, isi pesan. Nah, gimana sih pesannya itu harus dibangun? Pesan-pesan apa yang mau kita tampilkan dalam iklan tersebut? Apakah keunggulan produknya? Apakah perbandingan produk A dengan produk B? Dan juga apakah fitur-fitur terbarunya yang harus kita tampilkan? Yang ketiga, media. Media-media apa aja yang harus kita gunakan untuk menyampaikan pesan persuasi tersebut? Apakah iklan cetak, iklan di internet, di televisi, door-to-door, ataukah di situs web resmi? Dan misalnya kita memilih media cetak, kita juga harus memperhatikan di mana letak atau lokasi iklan kita tersebut berada. Apakah di bagian housekeeping, apakah di bagian otomotif yang biasanya ada di koran, dan juga bisa berupa brosur. Namun sebelumnya kita harus tahu nih, idealnya produk kita itu harus cocok dengan medianya. Contohnya aja, misalnya kita ingin mengiklankan sebuah produk mobil, nah maka nggak mungkin dong kita akan menggunakan strategi door to door. Yang terakhir yang paling penting adalah karakteristik target pasar. Jika target pasar kita adalah keluarga, maka cenderung akan lebih cocok kita menggunakan iklan atau mengemas iklan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya bisa dikemas dalam iklan yang berbentuk sebuah cerita. Contohnya kayak gini. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul dari perjalanan saya. Mana lagi sih? Oh, saya nggak pernah tahu ya. San, Papa tuh punya selingkuhannya atau punya pacar baru? San, aku sebel banget sama mama papa. Mereka kayaknya gak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Terus kayaknya gak cinta lagi sama saya. Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar, tanpa melihat siapa kita.
Oh gitu. Iya sih Syah, kalau dilihat dari elemen komunikasi, ya komunikasi itu emang berperan penting supaya pesan dapat tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik juga oleh khalayak. Komunikator atau sumber harus mengemas pesan dengan baik supaya pesan itu mengandung makna yang tepat. Misalnya kayak milih gambar atau simbol yang mewakili makna pesan. Gak mungkin dong mau jualan baju, tapi yang diklaim malah gambar toko bangunan. Kan gak nyambung gitu ya. Terus pesannya itu harus disampaikan lewat media seperti televisi, radio, majalah, website, iklan outdoor, dan lain-lain. Contohnya aja si Uniqlo ini. Mereka kan promosiin produknya lewat media sosial. Website juga bener-bener yang ada di jalan itu. Nah, dari sana juga nanti si Uniqlo bakal dapat feedback dari khalayak. Baik itu konsumen maupun bukan. Kayak dari komen di Instagram, jumlah pengunjung website, dan lain-lain. Itu bakal membantu mereka banget loh buat kasih gebrakan baru sesuai dengan apa yang diinginkan oleh khalayak, terutama konsumen dan calon konsumen. Tingkatan dari respon interaktif konsumen sendiri ada 2 tingkat, yaitu first order response dan second order response. Tujuan utama dari first order response itu untuk menambah pemasukan lewat pemasaran mereka dan tercapai lewat transaksi konsumen. Sedangkan second order response mengesampingkan transaksi dan menjadikan feedback konsumen sebagai tujuan mereka, baik yang melakukan transaksi maupun tidak, kayak yang udah aku jelasin tadi. Terus ada lagi nih, teori yang berhubungan sama yang tadi aku jelasin, namanya uses and gratifications. Jadi teori ini berpendapat kalau konsumen merupakan audiens yang aktif dan terarah. Mereka menggunakan media massa sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi di sini, audiens itu memegang kuasa penuh untuk memilih media dan informasi seperti apa yang ingin mereka konsumsi. Nah, kebutuhan khalayak ini banyak, mulai dari hiburan sampai informasi. Kebutuhan-kebutuhan khalayak itu membuat batas antara komunikasi pemasaran dan hiburan semakin buram. Makanya sekarang banyak perusahaan yang berlomba untuk mendesain toko, katalog, juga website yang lebih menarik supaya konsumen juga semakin tertarik sama mereka. Contohnya kayak di website resmi Uniqlo. Mereka menyediakan banyak koleksi pakaian berdasarkan kegunaannya. Contohnya kayak sport utility wear untuk olahraga, one mile wear untuk pakaian santai di outdoor, smart office wear untuk kantor, dan masih banyak lagi. Lihat deh, lip creamnya Maybelline, bagus banget. Mana shade-nya warnanya juga cantik-cantik lagi. Iya loh, apalagi Gigi Hadid yang ada di iklannya. Kan jadi pengen beli. Loh, kalian beli produk lihat dari model iklannya, nggak lihat dari keseluruhan produknya. Iya dong, model iklan itu juga harus bisa memberi efek ke brand tersebut. Dia juga harus bisa mempersuasi konsumen untuk membeli, dan image seorang model iklan juga disyaratkan mirip dengan produk yang diiklankan. Mengapa? Aku jelasin ya. Sumber pesan dapat berdampak besar pada kemungkinan pesan yang diterima. Terlepas dari sebuah pesan yang diterima melalui email atau perantara lainnya, membuktikan bahwa kata-kata yang sama, namun diucapkan atau ditulis oleh orang yang berbeda, bisa memiliki efek yang berbeda pula. 2 karakteristik sumber yang sangat penting adalah kredibilitas dan daya tarik. Karakteristik ini berkaitan dengan keyakinan konsumen bahwa seorang komunikator kompeten bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi sebuah produk. Sumber yang kredibel dapat menjadi sangat persuasif ketika konsumen belum mempelajari banyak tentang suatu produk. Kredibilitas adalah faktor yang membuat seorang konsumen tidak hanya sekali saja mencoba menggunakan produk atau layanan dari brand, tapi juga menjadi pelanggan setia, bahkan potensial menjadi seorang profesional untuk brand tersebut. Maka dari itu, kredibilitas brand jadi faktor penentu sukses atau tidaknya program pemasaran, terutama terkait kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Seorang komunikator dalam proses komunikasi akan berhasil jika sukses menunjukkan kredibilitas sumber. Artinya, komunikator harus dapat memiliki kepercayaan dari komunikan. Kepercayaan komunikan pada komunikator tergantung pada keterampilan komunikator dalam hal pekerjaan dan apakah ia dapat dipercaya. Selanjutnya, daya tarik. Daya tarik adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator selain kredibilitas. Faktor daya tarik banyak menentukan berhasil tidaknya komunikasi. Pendengar, pembaca, atau audiens, ataupun komunikan bisa saja mengikuti pandangan seorang komunikator karena ia memiliki daya tarik dalam hal kesamaan, dikenal, disukai, dan fisiknya. Kekhawatiran berkembang di dunia periklanan yaitu skeptisisme publik tentang selebriti yang endorse produk demi uang. Itu tidak membantu ketika Britney Spears muncul dalam iklan mewah untuk Pepsi Cola tetapi tertangkap kamera sedang minum Coca-Cola. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemasar? Salah satu solusi yang semakin populer adalah dengan melibatkan selebriti atau endorser dalam desain dari produk yang mereka promosikan, seperti Michael Jordan yang ikut mengawasi desain produk pakaian dan alas kaki dari Nike Jordan. Agar kampanye selebriti menjadi efektif, endorser harus memiliki citra yang jelas dan populer. Selain itu, citra selebriti dan produk yang dia dukung harus serupa. Banyak strategi promosi yang menggunakan selebriti sebagai endorser gagal karena ia tidak dipilih dengan sangat hati-hati. Beberapa pemasar hanya berasumsi bahwa karena seorang terkenal, dia akan menjadi juru bicara yang sukses.
Nah, kamu lagi ngerjain apa? Ini aku dapat task buat bikin iklan. Bikin iklan? Iklan gimana? Gambar, suara, atau tulisan doang? Nah, itu aku bingung karena kalau iklan gambar atau visual itu memang mudah diingat sih, tapi nanti kurang detail, terus nggak ada penjelasannya. Kalau iklannya audio doang, memang sih orang bisa denger lebih jelas penjelasannya, tapi nanti visualnya random dong. Bingung sih. Kalau gitu kamu buat dua-dua aja. Jadi video gitu kan, bisa dapat semua unsurnya. Terus bisa diulang-ulang biar lengkap di pemikiran konsumennya. Nggak boleh tahu iklan diulang-ulang terus, nanti bosen. Terus gimana dong? Nih, aku jelasin ya. Jadi, dalam iklan, baik itu yang berbentuk visual ataupun audio visual, iklan tersebut harus menyampaikan pesan secara jelas. Karena jika tidak, itu akan memberikan efek negatif bagi pemasang iklannya, baik itu nama brandnya ataupun nama produknya bisa tercoreng. Nah, walaupun kita harus menjelaskan dengan sangat jelas, akan tetapi banyak sekali pengiklan yang akhirnya berakhir dengan mengulang iklan yang sama, dengan nada yang sama, bahkan lagu dan juga aktris ataupun aktor yang sama. Hal ini yang seharusnya tidak diperbolehkan bagi pihak pengiklan, karena memang pengulangan itu adalah hal yang bagus agar membuat audiens bisa mengingat dengan baik apa yang kita sampaikan dalam iklan tersebut. Akan tetapi, pengulangan yang baik dan benar seharusnya adalah menggunakan metode yang berbeda. Yang dimaksud berbeda adalah merubah tidak secara keseluruhan, yaitu tapi mungkin merubah dari segi entah itu lagunya atau mungkin aktor dan aktris yang digunakan, sehingga ketika orang ataupun penonton melihat iklan tersebut, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang baru dengan brand ataupun produk yang sama. Itulah yang dimaksud dengan pengulangan yang baik dan benar. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu aku juga mau bikin iklan buat promosiin jualan aku. Nanti aku tulisin Risol Mayo nomor 1. Nggak boleh tahu, iklan yang baik itu harus ada argumennya. Argumen? Tengkar gitu maksudnya? Ih, bukan. Terus gimana dong? Lagi pula kalau aku nggak nyimpulin gitu, kesimpulan yang bakal diambil sama konsumen bakal beda dong. Gini nih, kalau untuk kelas perilaku layak, kamu tinggal tidur. Jadi nggak ngerti kan? Sini, aku jelasin ulang. Jadi, argumen yang aku maksud di sini adalah argumen yang disebut sebagai argumen dua arah. Yang dimaksud itu apa sih? Jadi, ketika seseorang menampilkan sebuah iklan, maka iklan tersebut seharusnya tidak menampilkan hanya hal positifnya saja, melainkan iklan tersebut harus memuat sisi negatifnya juga. Tapi kalau hanya negatif, nanti juga bisa menjelekan. Nah, ini yang menjadi beda. Yang dimaksud argumen adalah ketika iklan itu bisa menampilkan sisi negatif mereka, namun bisa menimpalinya dengan hal positif. Jadi, misalkan mereka berkata bahwa penggunaan suatu produk ini akan memberikan efek samping sebagai berikut. Akan tetapi, produk ini tetap bisa menjadi pilihan yang terbaik bagi Anda yang membutuhkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemberian solusi. Dan bagi kebanyakan audiens ataupun penonton, mereka akan lebih percaya pada iklan yang menunjukkan sisi lemah mereka tapi bisa menutupinya dengan sisi positif yang menjadi keunggulan mereka. Walaupun argumen ini terdengar dan juga memang dinyatakan sebagai efektif, masih banyak sekali pengiklan yang memilih untuk tidak menggunakannya. Dan untuk menarikkan kesimpulan, karena penontonnya adalah audiens itu sendiri, maka kesimpulan akan diserahkan kepada sang audiens untuk memutuskan apa kesimpulan yang dia tarik dari iklan yang dia tonton. Dan hal itu adalah hal yang mutlak. Wah, ternyata gitu. Terus iklan yang pesannya menarik itu kayak gimana? Apa harus lucu kayak iklan si botol di rokok itu? Terus kalau aku mau promosiin Risol, emangnya aku harus kasih pesan yang kayak gimana ya? Aku lagi yang jelasin. Yaudah, dengerin, jangan ketiduran. Untuk menyampaikan pesan yang terkesan menarik di kalangan audiensnya, maka pengiklan ini harus menanamkan 4 daya tarik, yaitu ada daya tarik emosional versus rasional, yang kedua daya tarik seks, yang ketiga daya tarik lucu, dan yang keempat adalah daya tarik ketakutan. Aku akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah dari daya tarik rasional versus emosional. Yang dimaksud di sini adalah ketika pengiklan memiliki dua pilihan antara memberikan iklannya untuk dikenakan kepada pemikiran rasional audiensnya, ataukah mereka ingin menyentuh perasaan ataupun rasa membutuhkan dari audiens mereka. Disinilah sebenarnya antara daya tarik rasional maupun emosional ini memiliki hasil yang sedikit rancu dan sulit untuk ditebak, karena yang satunya lebih ke arah membuat audiensnya merasakan, sedangkan yang satunya lebih ke arah membuat audiensnya memikirkan. Untuk daya tarik yang kedua adalah daya tarik seks. Daya tarik seks yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan jenis kelamin, dimana ketika pengiklan memberikan iklan yang bergantung pada daya tarik seks ini, kebanyakan mereka hanya akan menguntungkan salah satu pihak. Contohnya ketika mereka mengiklankan iklan pakaian dalam. Jika model yang digunakan adalah pria, maka otomatis kebanyakan penonton dari iklan tersebut pastinya wanita. Begitu juga dengan kebalikannya. Namun tetap untuk beberapa kondisi tertentu, contohnya saja ketika ingin mengiklankan kondom ataupun hal-hal yang berbau dengan seksualitas, maka hal ini haruslah dipilih dengan sangat hati-hati. Kemudian daya tarik yang ketiga adalah daya tarik lucu. Nah, untuk jenis pesan iklan yang satu ini memang banyak dan paling sering digunakan oleh pengiklan, karena memang sisi lucu ataupun sisi humoris adalah hal yang paling mudah untuk diingat oleh penontonnya. Namun, bagi pengiklan harus berhati-hati ketika menggunakan daya tarik lucu ini, karena kebanyakan audiens akan cenderung lebih mengingat sisi lucunya dibandingkan mengingat isi ataupun pesan dari iklan yang disampaikan. Contohnya saja seperti yang Aileen katakan tadi, kita pernah melihat bahwa kebanyakan iklan rokok memang tidak diperbolehkan menampilkan rokoknya secara langsung, sehingga mereka harus membuat seperti humoris ataupun komedi iklan sehingga penontonnya bisa mengingat iklan tersebut. Namun, berapa banyakkah dari kalian
kalian yang lebih mengingat cerita jin botol yang lucu dibandingkan mengingat bahwa iklan jin berhubungan dengan rokok. Nah, disinilah pengiklan ditantang untuk bisa menunjukkan sisi humoris namun tetap mempertahankan pesan dari iklan yang mereka sampaikan. Lalu daya tarik yang terakhir adalah ketakutan. Nah, untuk daya tarik ini kebanyakan digunakan untuk iklan yang berhubungan dengan layanan masyarakat ataupun dengan sosial seperti penggunaan narkoba, obat-obat terlarang, ataupun minuman-minuman keras. Dan biasanya daya tarik ini lebih mengena kepada sisi sosial. Kenapa? Karena kebanyakan iklan ini akan memberikan kata-kata ataupun deskripsi seperti contohnya rokok itu membunuhmu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Namun kebanyakan pengiklan sadar bahwa daya tarik ketakutan ini kurang ampuh jika hanya sekedar dihubungkan dengan kematian. Banyak dari mereka yang justru tidak takut dan malah ingin melawan. Namun beda cerita ketika mereka ditakuti dengan sisi sosial, di mana pernyataan yang kedua itu justru lebih efektif dibandingkan yang pertama dan membuat orang-orang yang mendengar ataupun membaca iklan tersebut lebih merasa takut sehingga iklan ini bisa dianggap efektif. Tahu gak sih, aku sekarang pakai sampo Pantene loh. Soalnya sekarang aku suka sama Anggun, kan dia beda iklannya. Terus packaging dan tulisan Pantene juga bagus, jadi aku suka deh sama Pantene. Jadi kamu suka cuma karena itu? Aku kurang suka sih, walaupun modelnya ke Anggun. Menurutku iklan samponya nggak sesuai kenyataannya. Aku pernah pakai, tapi nggak cocok sama sekali di aku, nggak kayak di iklannya. Jadi aku sih lebih milih sampo Head and Shoulders yang sesuai dengan khasiatnya dan sesuai dengan iklan yang ditunjukinnya. Tapi kan nggak semua orang bakal sama kayak kamu argumennya. Kalian berdua kok jadi ngeributin ini sih? Sini ya, aku jelasin kalau kalian tuh nggak perlu ribut karena hal ini aja. Jadi untuk materi terakhir dalam bab ini, yaitu sumber melawan pesan, di mana di sini akan membahas mengenai bagaimana sikap dari konsumen ketika menanggapi sebuah iklan. Akan terdapat dua istilah rute yang akan berkaitan dengan sikap konsumen di sini, yaitu rute sentral dan rute perifer. Untuk rute sentral, di mana orang akan berhati-hati dan lebih memperhatikan isi pesan dari sebuah iklan. Mereka juga lebih suka memberikan argumen pada suatu iklan. Untuk rute perifer, di mana orang tidak terlalu termotivasi untuk mendalami pesan atau argumen yang disajikan. Mereka lebih fokus kepada tampilan produk fisiknya, seperti warna atau gambar pada produk tersebut, dan model yang dipakai, serta ekspresi dan pakaian yang ditunjukkan oleh model tersebut dalam iklan. Dalam hal ini contohnya adalah shampoo seperti yang dibahas oleh Ana dan Gaby tadi. Ketika Ana lebih memperhatikan isi pesan dari sebuah iklan dan khasiat pada produk tersebut, maka ia dapat termasuk dalam rute sentral. Jika Gaby lebih memperhatikan pada model iklan atau pada tampilan packaging produk tersebut, maka ia dapat termasuk dalam rute perifer. Jadi sebenarnya, tidak ada yang salah dan perlu dipeributkan dari masalah suka atau tidak suka orang terhadap sebuah iklan. Karena setiap konsumen memiliki sikap dalam menanggapi sebuah iklan sesuai dengan cara pandang mereka sendiri-sendiri.